Perkenalkan, nama saya Amana Muktimin Adam dengan NIM 2417208106. Di sini saya akan mengerjakan tugas penjas adaptif. Dosen pengampu Ibu Rosti, SPD, MPD, jurusan Pendidikan Jasmani, Universitas 19 November Kolaka. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran bagi anak autis. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa sih itu autis? Autis adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan berperilaku. Baik, langsung saja kita ke ciri-ciri anak autis. Yang pertama yaitu aspek sosial. Yang kedua ada aspek komunikasi. Dan yang ketiga ada aspek perilaku. Nah, kita jelaskan pada poin aspek sosial, di mana anak autis ini tidak merespon panggilan. Anak ini mungkin tidak menoleh atau tidak bereaksi saat namanya dipanggil. Terus yang kedua, kurang kontak mata. Anak ini menghindari atau hanya sebentar menatap mata orang lain saat diajak bicara. Terus yang ketiga, enggan berinteraksi. Tidak mau bermain dengan teman sebaya, lebih suka bermain dengan diri sendiri. Terus yang keempat, ekspresi wajah minim. Ekspresi wajahnya cenderung kurang hidup dan kurang mampu merespon emosi orang lain. Itulah dari aspek sosial. Lanjut kita ke aspek kedua, yaitu aspek komunikasi. Nah, di aspek komunikasi ini, anak autis ini yang pertama kesulitan memahami sesuatu. Si anak autis ini sulit memahami pembicaraan orang lain atau instruksi verbal. Terus yang kedua, penggunaan bahasa yang unik. Terkadang bicara tanpa tujuan berkomunikasi, menggunakan bahasa-bahasa yang aneh, terus mengulang kata-kata tertentu, atau biasa disebut dengan ekolalia. Nah, itulah tadi dari aspek komunikasi. Lanjut, yang ketiga, kita lanjut pada aspek perilaku. Nah, si anak autis ini rutinitas kaku saat berpaku pada rutinitas dan sulit beradaptasi jika ada perubahan. Terus yang kedua, gerakan berulang-ulang. Melakukan gerakan yang diulang-ulang seperti mengentangkan tangan, bergoyang, atau berputar-putar. Terus yang ketiga, fokus pada benda tertentu. Si anak ini sangat terpukau atau terobsesi pada benda yang bergerak atau yang berputar. Nah, itulah tadi dari aspek ketiga, yaitu dari aspek perilaku. Baik, langsung saja kita ke metode pembelajaran bagi anak autis. Seperti apa ya itu metode pembelajaran anak autis? Metode pembelajaran yang pertama yaitu gunakan media visual. Anak autis sering memiliki kelebihan dalam visualisasi. Nah, terus yang kedua, gunakan gambar. Kartu bergambar, bagan dan jadwal visual untuk membantu mereka memahami rutinitas dan konsep. Terus yang kedua, tunjukkan benda secara nyata untuk menjelaskan kata-kata. Contohnya, saat mengucapkan makan, tunjukkan piring dengan nasi di atas piring. Terus kita lanjut ke metode pembelajaran kedua, yaitu sederhanakan bahasa yang digunakan. Gunakan kalimat yang pendek dan tegas, hindari bahasa kiasan atau idiom, karena bisa ditafsirkan secara harfiah. Terus yang kedua,
pastikan anak memahami bahwa Anda sedang berbicara dengannya dengan menyebut namanya di awal kalimat. Terus yang ketiga, berikan jeda waktu sekitar 6 hingga 10 detik antar kalimat agar anak dapat memproses informasi dengan baik. Langsung saja kita ke metode pembelajaran yang ketiga, yaitu pecah tugas. Bagi tugas yang kompleks menjadi langkah-langkah lebih kecil hingga mudah dikelola. Contohnya, ajarkan mereka mencuci piring dengan membaginya menjadi membuang sisa makanan, meletakkan di wastafel, lalu membilas. Adapun metode keempat yaitu manfaatkan bakat dan minat anak ini. Fokuskan si anak ini pada bakat dan minat mereka untuk mendorong semangat belajar. Jika anak suka menyusun balok, gunakan balok untuk mengajarkan konsep seperti ukuran, bentuk. Adapun metode pembelajaran yang kelima yaitu ciptakan lingkungan yang mendukung. Minimalisirkan gangguan suara dan cahaya berlebihan yang dapat mengganggu konsentrasi si anak ini. Terus yang kedua, lakukan terapi bermain yang terstruktur untuk membantu melatih keterampilan sosial dan komunikasi anak secara bertahap. Nah, adapun metode pembelajaran yang kedua yaitu kita harus konsisten dan sabar menghadapi si anak ini. Ajarkan satu perilaku atau keterampilan berulang kali sampai anak ini memahaminya. Terus yang kedua, tetaplah semangat dan sabar dalam membimbing anak melalui proses belajar. Nah, itulah tadi metode pembelajaran yang digunakan untuk mengajar si anak autis. Dilan, Dilan, Dilan. Dilan jelasin. Dilan ini apa?